Shalom Bapak Ibu Saudara, senang boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi lewat program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab yang hadir secara periodik atau secara berkala di ruang-ruang saudara setiap hari untuk mengupas firman Tuhan yang tentunya akan memberikan dampak bagi kehidupan kita tiap hari. Makanya setiap kali Gema ini muncul di ruang-ruang saudara, kami semua berdoa kiranya hidup kita semakin berpadanan dengan firman Tuhan itu sendiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sama-sama untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Kita akan baca Matius pasalnya yang ke-28 mulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama hingga yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara, ini adalah sebuah fakta di mana kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang terjadi dan disaksikan oleh begitu banyak orang, termasuk oleh prajurit-prajurit yang ketika itu menjaga kubur Yesus. Tadi dikatakan bahwa Yesus bangkit dan kemudian ada malaikat yang datang ke kubur Yesus. Kemudian wajahnya katanya di ayat yang ketiga bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, membuat penjaga-penjaga kubur yang menjaga kubur Yesus sangat ketakutan dan wajahnya seperti orang-orang mati. Ini sebuah fakta yang benar-benar terjadi di zaman itu. Tetapi bagi sebagian orang kebangkitan Yesus dianggap sebuah cerita fiksi, cerita mengada-ngada. Beberapa pendapat lain mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus mati. Ada beberapa pendapat yang lain mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, hanya wajahnya yang diserupakan dengan Yesus. Terlepas dari berbagai macam kejadian atau berbagai macam cerita yang digoreng-goreng hingga masa kini, nyatanya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit, yang memberikan kemenangan bagi kita, yang telah mengalahkan maut, yang membuktikan bahwa Dia bukan hanya Allah yang menjadi manusia yang merasakan apa yang kita rasakan, tetapi kuasa kebangkitannya mampu memberikan satu kekuatan bagi kehidupan kita bahwa ternyata maut tidak bisa mengalahkan kebangkitannya. Maut sudah tidak punya lagi kuasa, maut tidak bisa lagi menguasai kehidupan Yesus, karena memang Dia adalah anak Allah yang menjadi sama dengan manusia, yang membuktikan dalam keilahiannya Dia bangkit. Bukan sekedar bangkit, tetapi kuasa kebangkitannya akan memberikan kepada kita pengharapan baru di dalam kehidupan ini. Pesan hari ini, apapun situasi kita, saudara-saudara, jangan pernah takut melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai macam keadaan yang membuat seringkali kita mundur, kecewa dan sebagainya. Saya berharap kita semua ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, ada Yesus yang akan bangkit dari antara kematian. Ada Yesus yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Apapun situasi saudara hari ini, ketika engkau mengalami keterpurukan, kejatuhan sekalipun dalam kehidupanmu, kejatuhan dalam ekonomimu, kejatuhan dalam berbagai macam segi kehidupan, bangkitlah.
Karena Yesus yang sudah mengalahkan maut itu tinggal di dalam hidup saudara. Berita baiknya adalah Dia telah mengalahkan maut, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Terpujilah Tuhan, Yesus bangkit, itu menjadi fakta bagi kita sekarang dan selama-lamanya. Kiranya firman yang datang hari ini memberikan kekuatan bagi hidup kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah baca 8 ayat yang kami baca hari ini menyatakan bahwa memang benar Engkau adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Sekalipun mungkin bagi sebagian orang berkata bahwa Engkau tidak bangkit, tetapi bagi kami yang percaya kepadamu, kami sungguh mengimani bahwa Engkau bangkit dan Engkau memberikan kemenangan, hidup yang kekal menjadi bagian bagi hidup kami. Hamba berdoa biar setiap jiwa yang mendengar program ini Tuhan boleh merasakan dampak kebangkitan Yesus dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kami, sehingga hidup kami berdampak bagi banyak orang. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.